Selamat malam, ini saya recordnya malam. Eh, Nama saya Imade Yogi Setaja Putra, NIM 2001011201, Prodi Ilkom regular sore. Ini adalah video untuk proyek akhir UAS. Pada saat ini saya akan menjelaskan hasil kerja dari proyek saya. Yang pertama ini adalah saya akan menjawab soal yang diberikan oleh ibu dosen. Pertama adalah termasuk dalam kelas atau jenis apa aplikasi JST yang saya kerjakan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang JST yang berjudul prediksi pertanian. Jadi prediksi dalam jaringan saraf tiruan mengacu pada kemampuan jaringan untuk memproyeksikan atau memperkirakan nilai atau output yang diinginkan berdasarkan input yang diberikan. Dalam konteks jaringan saraf tiruan, prediksi melibatkan penerapan model yang telah dilatih pada data latihan untuk memperoleh hasil yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menaksir nilai atau hasil yang baru berdasarkan input yang belum dikenal. Proses prediksi dalam jaringan saraf tiruan melibatkan langkah-langkah berikut. Pelatihan atau training, jaringan saraf tiruan dilatih dengan menggunakan dataset yang berisi pasangan input dan output yang sudah diketahui. Selama pelatihan, jaringan menyesuaikan bobot dan biasanya secara iteratif untuk meminimalkan kesalahan antara output yang dihasilkan oleh jaringan dan output yang diharapkan. B. Pengujian atau testing. Setelah pelatihan selesai, jaringan diuji menggunakan data uji yang tidak digunakan selama pelatihan. Hal ini membantu untuk mengukur sejauh mana jaringan mampu menghasilkan output yang benar atau mendekati output yang diharapkan. Yang C yaitu prediksi. Setelah jaringan dilatih dan diuji, jaringan dapat digunakan untuk melakukan prediksi pada data yang belum diketahui. Input baru disajikan ke jaringan dan jaringan menghasilkan output yang diprediksi berdasarkan pola dan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan. Prediksi dalam jaringan saraf tiruan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, seperti pengenalan pola, prediksi harga saham, pengenalan tulisan tangan, pengenalan wajah, dan banyak lagi. Lalu untuk soal yang kedua, algoritma apa yang digunakan? Ada beberapa algoritma pembelajaran yang digunakan dalam prediksi nilai tukar pertanian. Pilihan algoritma tergantung pada karakteristik data, kompleksitas model, dan tujuan prediksi yang diinginkan. Berikut beberapa algoritma pembelajaran yang umum digunakan dalam prediksi nilai tukar pertanian. Yang satu, regresi linear. Regresi linear adalah salah satu algoritma pembelajaran yang sederhana dan sering digunakan untuk prediksi nilai tukar. Algoritma ini mencoba menemukan hubungan linear antara variabel input dan output. Dalam konteks prediksi nilai tukar pertanian, variabel input dapat berupa faktor-faktor seperti cuaca, musim tanam, produksi pertanian sebelumnya, dan lainnya. Yang kedua adalah support vector regression atau SVR. SVR adalah varian dan support vector machine SVM yang digunakan untuk masalah regresi. Algoritma ini memodelkan hubungan antara variabel input dan output dengan mencari fungsi yang paling baik menyesuaikan data latihan. SVR memiliki keunggulan dalam menangani data yang kompleks atau non-linear. Random forest adalah algoritma pembelajaran ensemble yang dapat digunakan dalam prediksi nilai tukar pertanian. Algoritma ini membangun banyak keputusan atau decision tree secara acak dan menggabungkan prediksi dari setiap pohon untuk menghasilkan prediksi akhir. Random forest memiliki kemampuan untuk menangani data yang memiliki banyak variabel dan interaksi kompleks antar variabel. Yang keempat, jaringan saraf tiruan atau neural networks. Jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks dapat digunakan untuk prediksi nilai tukar pertanian. Jaringan saraf tiruan memiliki kemampuan untuk menemukan pola dan hubungan kompleks dalam data arsitektur jaringan saraf tiruan, seperti jaringan feed-forward atau jaringan recurrent, dapat disesuaikan dengan kebutuhan prediksi yang spesifik.
Yang kelima, gradient boosting. Gradient boosting adalah algoritma ensemble yang bangun model prediksi dengan menggabungkan beberapa model prediksi sederhana, seperti decision tree yang lemah secara berurutan. Algoritma ini terkenal karena kemampuannya mengatasi masalah overfitting dan menghasilkan prediksi yang akurat. Pilihan algoritma pembelajaran yang tepat tergantung pada karakteristik data, jumlah data yang tersedia, dan kompleksitas masalah, dan evaluasi kinerja yang diinginkan. Penting untuk melakukan eksperimen dengan beberapa algoritma dan membandingkan hasilnya untuk memilih algoritma yang paling sesuai dengan prediksi nilai tukar pertanian. Lalu, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasinya melalui MATLAB yang ini, melalui data trainingnya. Saya akan run. Jadi ini adalah data-data yang muncul dari proses atau data training yang tadi. Yang pertama ini adalah regressionnya, yang R sama dengan 0,88356 dengan output sama dengan 0,77 targetnya. Ini adalah datanya, fitnya. Targetnya dari 90 sampai 125. Lalu untuk neural network trainingnya, di sini ada epoch, elapsed time, performance gradient validation checks. Di sini kita bisa juga melihat tentang base training performance-nya yang berjumlah 0,0047067 dan at epochnya 997 datanya dengan mean square error-nya MSE dan 1000 epochs. Lalu di sini kita bisa melihat network diagramnya. Nah, di sini untuk network diagramnya memiliki input sebanyak 12 dengan layernya sebanyak 11 dan outputnya sebanyak 1. Nah, itu dia semua untuk data trainingnya dan arsitekturnya bisa dibilang dari soal yang ketiga. Lalu kita kembali lagi untuk fungsi aktivasinya. Untuk fungsi aktivasi dalam prediksi nilai tukar pertanian menggunakan jaringan saraf tiruan, fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah fungsi aktivasi linear atau fungsi aktivasi sigmoid. Fungsi aktivasi linear atau fungsi aktivasi linear menghasilkan output yang proporsional terhadap inputnya. Fungsi aktivasi linear digunakan pada output layer ketika prediksi nilai tukar pertanian adalah nilai kontinu. Misalnya jika kita ingin prediksi nilai tukar harga komoditas pertanian sebagai harga gandum, jagung, atau kopi, fungsi aktivasi linear cocok digunakan karena memungkinkan jaringan untuk menghasilkan output yang berada dalam rentang nilai kontinu. Fungsi aktivasi sigmoid adalah fungsi nonlinear yang menghasilkan output dalam rentang antara 0 dan 1. Fungsi ini umum digunakan pada hidden layer dalam jaringan saraf tiruan. Fungsi aktivasi sigmoid berguna untuk memperkenalkan nonlinearitas pada jaringan, yang memungkinkan jaringan untuk mempelajari hubungan yang kompleks.
antara variabel input dan output. Dalam prediksi nilai tukar pertanian, hubungan antara faktor-faktor seperti cuaca, musim tanam, dan produksi pertanian mungkin bersifat non-linear, sehingga penggunaan fungsi aktivasi sigmoid dapat membantu jaringan saraf tiruan untuk menangkap pola yang kompleks tersebut. Selain fungsi aktivasi linear dan sigmoid, terdapat pula fungsi aktivasi lain yang digunakan dalam jaringan saraf tiruan seperti fungsi RLU atau Rectified Linear Unit atau fungsi TANH, Tangens Hyperbolic. Pemilihan fungsi aktivasi yang tepat tergantung pada karakteristik masalah dan tugas prediksi yang dilakukan dalam setiap kasus. Penting untuk mencoba beberapa fungsi aktivasi dan menguji kinerjanya untuk memilih yang paling sesuai dengan prediksi nilai tukar pertanian yang diinginkan. Saya akan juga menjelaskan untuk data nilai tukar pertaniannya. Ini adalah data dari 2006 sampai 2019, dari bulan Januari sampai dengan Desember. Bisa dilihat dari tabel Excel tersebut. Lalu di sampingnya ini adalah data nilai tukar pertanian yang dinormalisasi sama dari 2006 sampai 2019, bulan Januari sampai Desember. Lalu yang terakhir adalah untuk data testingnya. Di sini jika saya run, data testingnya akan menjelaskan grafik di sebelah kanan ini. Dengan grafik output DST versus target dengan nilai MSE sama dengan 0,00054432. Ini adalah nilai tukar pertaniannya, yang untuk garis merahnya adalah target, yang garis biru adalah output GST-nya dari 0 sampai 40. Sekian dan terima kasih penjelasan dari proyek akhir UAS ini. Mohon maaf jika kurang atau salah dalam berkata pada satu semester ini. Semoga proyek akhir ini bisa memuaskan bagi ibu guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ibu dosen kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di lain waktu.